Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, Tuhan bersamamu. Saudara dan saudariku yang terkasih, kita bersyukur atas pengalaman kita selama 12 hari. Kita ingin menutup seluruh rangkaian ziarah rohani kita ini dengan Ekaristi, karena kita percaya bahwa hanya kasih dan kesetiaan Tuhanlah yang menghantar kita sampai pada tempat ini dari awal dan hingga pada akhir ini. Kita percaya bahwa segala doa-doa kita yang kita persembahkan kepada Tuhan hendaknya menjadi penguat serta penggembira bagi kita, agar kita tidak menjadi orang yang mudah putus asa, sekalipun juga kita menjadi orang-orang yang makin percaya. Maka untuk itu marilah kita hening sejenak, seraya menyesal dan mengakui dosa-dosa kita, supaya layak merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang murdah hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Intensi misa kita pada pagi hari ini dimohon dari keluarga Markus Sudarwanto, mengucap syukur atas ulang tahun ke-64 pada 12 Mei dan ulang tahun perkawinan ke-32 pada 16 Mei. Kiranya Allah terus memberikan kesehatan serta limpahan berkat dan kasih dalam rumah tangga. Juga mohon keselamatan jiwa bagi Bapak Ignatius Sutostrisno, Petrus Ngadio, Matius Widato, Arnold Klauberek, dan Veronia Justina Sarminingsih, serta kesehatan bagi anak dan cucu, Tia, Tio, Linda, dan Atan, kesembuhan Katarina Sri Setiawati, dan anugerah keturunan untuk Andreas, Ivan, dan Monik. Juga mohon doa rahmat keharmonisan, kesetiaan, dan kebahagiaan bagi Pak Sutri Yohanes Esti Pracaya dan Teresia Sudarmi. Kemudian intensi dari Bu Endang mendoakan arwah Nostelia Theofel, Bapak Simoen, Bapak Mudiono, Ibu Tasem, Bapak Aloysius Suparmo, dan mohon selalu diberikan kesehatan untuk keluarga besar dan serta kesejahteraan, dan diberikan keturunan untuk Ananda, Aven, dan Dian. Mohon mendamping hidup jodoh yang seiman bagi dua putri, Eles dan Monik, dan mohon diberikan kelancaran dalam perjalanan pesiaran kita yang akan kembali ke Indonesia. Semoga selamat sampai tujuan dan dapat berkumpul kembali bersama dengan keluarga. Juga dimohon dari mendoakan Bapak Thomas Beni yang sudah dipanggil Allah Bapa 4 tahun yang lalu, dan Ayah Handa tercinta Bapak Setia Utomo yang sudah dipanggil 9 tahun yang lalu, serta adik Henny dan Harry yang sudah dipanggil Tuhan. Mohon kesehatan untuk adik Maria Supra Handing Tias, semoga diberikan kesembuhan untuk sakit di perut dan sehat kembali seperti sedia kala dari Bapak Bagus. Dan yang terakhir, dari keluarga Agustina Nuryati, mengucap syukur atas semua kegiatan ziarah bisa berjalan dengan lancar, mendoakan kedamaian arwah Bapak Tarmono dan Ibu Marsia Istiyatun Prawiro Sutiyah. Semoga semua peziarah diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran, dan semuanya berjalan dengan lancar. Allah Bapa di surga, Engkau hadir dalam hidup kami dalam segala hal yang kami percaya. Bantulah kami agar semakin percaya bahwa Engkau senantiasa mempersatukan kami di dalam Engkau, demi Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa.
Bacaan dari Kisah Para Rasul bab 22 ayat 30 sampai 23 sampai 11. Setelah Paulus ditangkap di kota Yerusalem, kepala pasukan ingin mengetahui dengan teliti apa yang dituduhkan orang-orang Yahudi kepada Paulus. Karena itu ia menyuruh mengambil Paulus dari penjara dan memerintahkan supaya imam-imam kepala dan seluruh mahkamah agama berkumpul. Lalu ia membawa Paulus dari markas dan menghadapkannya kepada mereka. Paulus tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi. Oleh karena itu ia berseru dalam mahkamah agama itu, katanya, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi. Keturunan orang Farisi, aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharapkan kebangkitan orang mati." Ketika Paulus berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki. Dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh. Tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras, katanya, "Kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara. Aku mengatakan semua ini sementara aku ini masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran, sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia. Demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran." Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan. Jagalah aku ya Tuhan, sebab padamu aku berlindung. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku ya Tuhan, Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Pada waktu malam aku diajar oleh hati nuraniku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Jagalah aku ya Tuhan, sebab padamu aku berlindung. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, dan tubuhku akan diam dengan tentram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusku melihat kebinasaan. Jadilah aku, ya Tuhan, sebab padamu aku berlindung. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah, di tangan kananmu ada nikmat yang abadi. Jagalah aku, ya Tuhan, sebab padamu aku berlindung. Alleluia, alleluia, alleluia.
Semoga mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa. Ada dalam aku dan aku di dalam Engkau, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya, Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, ada di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, yakni mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudariku yang terkasih, bacaan hari ini ingin menekankan soal dua hal, yaitu perihal kasih dan kesatuan. Sebagaimana Bapa mengasihi Putra, bagaimana juga Bapa mengasihi kita, orang-orang yang diciptakan, tentu saja semua itu ditujukan untuk kesatuan, bukan untuk perceraian, bukan untuk pemisahan atau pemilah-milahan berdasarkan golongan atau bahkan ciri-ciri tertentu. Memang kita sadar bahwa kita melihat Yesus tentu saja punya pertimbangan yang luar biasa mengapa Yesus mengasihi kita. Karena apa? Karena Yesus peduli pada keselamatan kita. Sebagaimana kita dengar dalam bacaan pertama, orang-orang pada waktu itu, pada zaman Yesus, bahkan sebelum zaman Yesus ada, mereka tidak mempercayai soal kebangkitan. Bagi mereka kebangkitan itu adalah sebuah mitos, sebuah cerita yang kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Maka orang-orang pada waktu itu tertawa, ibaratnya menertawakan Yesus ketika berbicara soal kebangkitan. Ketika orang mati pada waktu itu, mau orang baik, mau orang tidak baik, pasti akan tinggal di dalam sebuah tempat kegelapan yang dinamakan dengan Sheol. Jadi tidak ada lagi orang yang punya jasa baik, jasa hal-hal yang memang bisa dipertanggungjawabkan dan bisa diteladani, tapi kematian membuat semuanya itu menjadi berakhir. Tetapi kedatangan Yesus justru membawa rahmat untuk orang-orang yang baik, untuk orang-orang yang mau bertobat, dan pada akhirnya pengalaman para rasul pun juga membuktikan, pengalaman Paulus pun juga memperlihatkan betapa pertobatan itu membuat kita itu semakin dekat dengan Allah. Semakin kita disadarkan bahwa pertobatan itu sebagai jalan satu-satunya untuk kita dapat dekat dengan Allah. Maka dari segala intensi yang kita sampaikan, dari perjalanan yang begitu panjang untuk sampai ke tempat ini, atau bahkan juga doa-doa yang sudah dititipkan kepada saudara-saudari, itu semua menjadi penguat rasa bagi kita betapa Tuhan itu ingin supaya kita itu tetap bersatu. Betapa orang-orang yang menitipkan doa kepada kita pun ingin bersatu dengan Tuhan melalui doa-doa kita, melalui waktu yang kita berikan untuk berdoa, melalui kesempatan kita merayakan Ekaristi, prosesi lilin, atau apapun itu semua menjadi cara kita untuk mendekatkan diri dengan Tuhan karena dasarnya adalah kasih dan kesatuan.
Maka semoga kita bisa menjadi agen-agen pemersatu, sekaligus juga agen-agen dalam konteks kita ini adalah anak-anak Allah yang harus membawa serta kesatuan dan juga kasih itu sendiri, sehingga setelah kita kembali dan sampai di rumah, kita dapat menebarkan kasih dan rahmat yang diterima saudara-saudari kita yang menitipkan doanya kepada kita, dikabulkan dan diberikan oleh Tuhan, dengan catatan semuanya itu kita kembalikan pada kehendak Tuhan, bukan pada kehendak kita sebagai manusia. Tuhan memberkati kita semua. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kasih, terimalah roti dan anggur persembahan yang kami unjukkan kepadamu sebagai ungkapan iman kami akan kesetiaan putramu yang rela menderita sampai wafatnya di kayu salib demi Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kuasa dan kekal, Engkau memperlihatkan kemuliaan kasih-Mu kepada kami melalui sengsara, wafat, dan kebangkitan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam Dia kami hidup, bergerak, dan ada, dan Ia satu-satunya yang memberikan jaminan keselamatan itu kepada kami, orang-orang yang berdosa. Maka dalam sukacita Paskah abadi bersama dengan semua para malaikat, kami melambungkan madah pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut, di mana Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu,
lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenakan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami enggak layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan pos kami Fransiskus, uskup kami Paskalis, uskup kami, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami, kaum beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, yang kami doakan pada hari ini. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef suaminya, dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Berilah kami damai-Mu, kasihanilah dan bantulah kami, supaya kami selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Kaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan, sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa." Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita saling mengucapkan damai Kristus. Anak domba Allah. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Kau datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas pengalaman rohani kami selama berziarah dari awal hingga akhir pada hari ini. Berkatilah kami dan juga perjalanan yang selanjutnya akan kami laksanakan dan jalani pada hari-hari ke depan. Semoga Engkau memelihara kami, menjaga serta merahmati kami, agar rahmat itu kami terima dan kami bagikan kepada saudara-saudari kami, dimanapun mereka berada, dan semuanya ini kami lakukan kepadamu demi Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dan saudari dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai.